Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Suami dokter kandungan, malam pertama dibuat merinding. Hari keempat cerai, ternyata anunya. Bagi wanita, cerita ini layak dijadikan pelajaran. Menikah bukan hanya soal menikah, punya pasangan, dan mengalir begitu saja. Tapi harus dipikirkan secara matang. Bukan saja karena umur, tapi banyak hal harus disepakati. Namun paling penting dalam sebuah pernikahan, yakni rasa kasih sayang untuk bersama, untuk berjuang bersama dan saling menjaga. Dilansir dari The Reporter, seorang wanita di Malaysia menikah dengan dokter kandungan. Tapi baru saja malam pertama, dia dibuat merinding, dan di hari keempat malah minta cerai. Berikut kisahnya. Melihat usiaku yang menginjak 29 tahun, akhirnya aku menyetujui perjodohan ini. Saya menerima lamaran seorang pria dan kami sepakat untuk menikah tanpa proses saling mengenal lebih dalam. Kami cuma saling mengenal 2 bulan saja sebelum menikah, tapi kami hanya pergi berkencan sesekali saja. Sesungguhnya dia memiliki tampang yang lumayan, tingginya juga oke. Hingga saya berjumpa dia, kami secara cepat segera jatuh cinta. Apakah itu cinta atau sekedar rasa kagum? Kami seumuran. Dia seorang dokter kandungan yang dikelilingi banyak wanita dan mengetahui seluk-beluk dalamnya. Sebelum menikah, kami juga seringkali chatting serta telepon. Terkadang kami pergi makan atau melihat bioskop sepulang kerja. Meskipun dia orangnya tidak banyak omong, namun dia begitu perhatian, serta saya begitu tersentuh olehnya. Aku pun jatuh cinta kepadanya. Di hari pernikahan kami, semua orang mengatakan selamat serta mendoakan supaya kami bahagia. Saya betul-betul terasa begitu mujur waktu itu. Tapi ketika malam hari, saya dibuat merinding oleh tingkahnya. Dia mendadak dingin. Sikapnya yang selama ini perhatian mendadak beku. Bahkan malam itu, ketika saya begitu cantik dan wangi, saat saya mengajak bercinta, ia hanya menatap saya. Ia seakan tidak menunjukkan ketertarikannya. Saya capek, besok saja kita. Malam ini saya tak ada niat begitu, tuturnya. Saya kaget mendengar jawabannya. Pada akhirnya, malam itu kita tidur masing-masing. Sambil tidur, saya merasa ini hal aneh. Mengapa pria ini tidak mau melakukan hubungan intim? Padahal sewaktu kami bertemu, saya sering menangkap basah matanya melihat bagian pribadi saya. Esok harinya semua seakan normal. Tapi ketika malam harinya, akhirnya ia memberanikan diri mencumbuiku. Namun lagi-lagi gagal, ia mendadak menghindar dan mengaku capek. Saat malam ketiga, kejadian yang sama kembali terulang. Saya marah besar karena dianggap sekedar pajangan. Bahkan malam itu, dia tidur di luar karena tak tahan bertengkar dengan saya. Ketika malam keempat, akhirnya semua rahasia terbongkar. Saya seakan tak percaya jika suamiku adalah seorang gay. Malam itu, aku tak lagi berharap ia akan mengajakku bercinta. Tapi tiba-tiba, dia mendatangiku. Sebagai istri yang baik, aku menurutinya. Aku berusaha melayani dia sepenuhnya. Tapi ketika semua siap dan tinggal ia memasukkan anunya, dia kembali mundur dan mengaku dengan jujur
jika dia adalah seorang gay dan selama ini berjuang keras untuk menjadi pria normal. Dengan pasangan gaynya, dia biasa berperan sebagai wanita. Karena itu, ia sulit untuk melakukan itu. Betapa hancur hati ini. Tampilan luar begitu gagah, tapi dalamnya bikin wanita kecewa. Akhirnya esok harinya, aku memilih bercerai. Aku kembali semua barang. Aku bilang dengan ibu bapaknya jika kami tak bisa bersama. Dia hanya termenung, bahkan wajahnya tertunduk. Mulai sejak keluar dari tempat tinggalnya hari itu, saya sangatlah lega. Saya pikir, meskipun tidak ada cowok yang cinta sama saya dapat menyukai diriku sendiri. Wanita tidaklah perlu tergesa-gesa menikah. Kamu mesti yakinkan dia memanglah orang yang pas. Wanita tidaklah perlu menikah cuma untuk menikah. Atau kamu juga akan menyesal di masa datang. Hanya dalam waktu 3 bulan, saya mendengar dia dijodohkan dengan banyak wanita berbeda. Namun tak ada yang pas. Akhir-akhir ini, dia bahkan juga mulai mendekatiku sekali lagi serta memohon maaf. Dia membelikanku bunga serta hadiah, bahkan juga menyebutkan menginginkan rujuk kembali. Namun kesempatan ini dengan berani membuat saya menampiknya. Namun mamaku menyebutkan bila dia betul-betul beralih, telah sepantasnya saya beri dia sekali lagi peluang. Namun bagaimana saya menyepakati diriku melakukan hal tersebut? Apa saya memang mesti memberikan peluang sekali lagi? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.